Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin kembali melanjutkan lanjutan dari video sebelumnya, namun lebih tepatnya di sini mengenai penempatannya. Di video sebelumnya, admin itu bagikan sampai dengan tahap ini ya, tahap penempatan yang ini rekan-rekan ya. Jadi kita akan cek berdasarkan per kategori penempatan per kategorinya ya, yang P1 ini. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut rekan-rekannya. Kita lanjut. Nah, ini ya proses penempatan bagi pelamar prioritas 1. Oke, Nah, ini proses penempatan THK2. Proses penempatan THK2 menggunakan alur pada gambar ini ya. 3.2 sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa melihat kita baca dulu di bagian keterangan. Nah, karena di sini ada penjelasan mengenai skema ini. Pelamar THK2 diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Jadi tetap di ranking Bapak Ibu ya, berdasarkan hasil seleksi kompetensi tahun 2021. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf A, mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ya. Apabila pelamar THK2 memiliki jabatan yang sama, jabatan yang sama dipilih pada tahap 1 dan tahap 2, maka menggunakan nilai akhir paling tinggi. Jadi nilai akhirnya misalnya yang tahap 1 lebih tinggi dibanding tahap 2-nya, maka nilai inilah yang akan digunakan. Namun, itu berbeda apabila THK2 memilih jabatan yang berbeda. Pada seleksi kompetensi 1 dan 2, maka penempatan menggunakan nilai seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Jadi nilai yang langsung digunakan itu yang tahap 2-nya. Langsung Bapak Ibu ya. Jadi jika misalnya nilai tahap 2-nya itu rendah, tahap pertamanya tinggi, tetap menggunakan nilai tahap 2 ini. Dia tetap menggunakan ini Bapak Ibu ya, karena dia itu sudah memilih jabatan yang berbeda. Berbeda dengan yang poin 1. THK2 sebagaimana dimaksud pada huruf A ditempatkan pada tempat tugas masing-masing. Apabila, nah ini ya, kuota penetapan kebutuhan P3K untuk JF guru pada instansi daerah tersedia di tempat tugasnya atau di sekolah induknya. Bagian D, apabila THK2 sebagaimana dimaksud dalam huruf C tidak terdapat kuota penetapan kebutuhan, ya tidak misalnya diusulkan sudah full misalnya di tahun sebelumnya. Untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah di tempat tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf C, maka THK2 akan ditempatkan pada satuan pendidikan lain yang tersedia kuota penetapan kebutuhannya. Nah, di satuan pendidikan yang lain Bapak Ibu ya, namun masih dalam satu kewenangan. Itu yang perlu jadi catatan. Nah, di sini di poin E, THK2 belum dapat ditempatkan apabila tidak terdapat kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah yang sesuai dengan serdik dan atau kualifikasi akademiknya atau ijazahnya. Nah, ini ya, jadi tetap diperhatikan yang ini Bapak Ibu. THK2 sebagaimana dimaksud dalam huruf E yang memiliki dua nilai dari hasil seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 pada tahun 2021 mendapatkan kesempatan kedua untuk ditempatkan pada instansi daerah dengan menggunakan nilai seleksi kompetensi 1. Nah, langsung menggunakan nilai kompetensi 1. Proses sebagaimana dimaksud, jadi proses sebagaimana dimaksud yang di atas ini, huruf C, dari huruf C sampai dengan huruf E dilakukan secara berulang sampai dengan kuota penempatan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru sudah tidak tersedia dan atau THK2 sudah ditempatkan. Jadi dari poin C katanya yang ini sampai dengan F itu terus berulang. Oke, kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Oke, kita perbesar dulu. Nah, di sini di bagian A, THK2 diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Jadi siapa yang mendapatkan nilai tertinggi dan tersedia kebutuhan di sekolah induknya, maka dia langsung langsung dapat penempatan ya. Setelah ditempatkan di sekolah induknya, maka dia langsung alurnya naik ke sini. Nah, ini ya. Langsung naik ke sini. Terus jika masih terdapat THK2 dan kuota dan masih terdapat kuota, itu baru lanjut lagi ke yang guru honor negeri yang non ASN ya, yang kedua lagi. Nah, sedangkan untuk yang sudah mendapat penempatan ini sudah selesai pengumuman seleksi penempatannya. Tinggal menunggu seleksi penempatannya. Nah, jika tidak ada di sekolah induk, baru dia ke sekolah lain. Nah, ada catatan di sini.
tidak menggeser guru honorer. Jadi guru honorer di situ tidak digeser. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, apakah nanti sebagaimana yang pernah disampaikan Bu Nunu, apakah kuota ini ditarik kembali ke sekolah ini sesuai kebutuhannya atau seperti apa? Namun Bu Nunu kemarin kan sudah menjelaskan bahwa formasinya yang ditarik. Namun pada intinya tidak menggeser guru honorer. Selanjutnya di sini kita lihat ini ada penggunaan nilai seleksi 1. Penggunaan nilai seleksi 1 bagi yang ikut tahap 1 dan 2. Yang digunakan nilai seleksi 1, ambil nilai seleksi 1, terus cek kuota jika masih ada kuota. Seperti itu Bapak Ibu ya. Namun di sini kan ada dua Bapak Ibu ya. Ada yang kemungkinan masih ada kuota dan ada yang belum dapat ditempatkan. Oke, jadi untuk urutannya seperti itu dan tetap ada perankingan dan yang dicek tetap berdasarkan kualifikasi akademik. Dan kita cek untuk guru penempatan guru non ASN ya, ini dari sekolah negeri itu alurnya sama Bapak Ibu ya, alurnya sama dengan menggunakan nilai tertinggi dulu. Terus di sini di sekolah induknya jika tersedia langsung ditempatkan, tapi jika tidak dia dicarikan kebutuhan di sekolah lain. Alurnya tetap sama. Namun di sini sedikit terus terang ya, agak bingung juga di sini untuk yang PPG. Nah, sepengetahuan admin di tahun 2021 kemarin untuk yang bisa mengikuti tahap 1 itu kan cuma yang guru honor negeri dan THK 2. Sedangkan di tahap 2 baru lulusan PPG dan guru swasta ini baru bisa ikut. Nah, artinya untuk PPG dan guru swasta itu tidak memiliki dua nilai. Bapak Ibu ya, dia cuma bisa mendapatkan satu nilai, cuma di tahap 2 saja. Namun di sini dikatakan juga bahwa lulusan PPG yang memiliki dua nilai dari hasil seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 pada tahun 2021 mendapatkan kesempatan kedua untuk ditempatkan pada instansi daerah dengan menggunakan nilai seleksi kompetensi 1. Ya, padahal yang admin tahu untuk pendaftar ya menggunakan sertifikat pendidik itu tidak menggunakan tidak masuk dalam PPG ini ya. PPG itu ikutnya di tahap 2 Bapak Ibu ya. Yang kemarin kita tahu mereka itu berkompetisi dengan THK 2, guru honor negeri, PPG dan swasta. Namun alurnya tetap sama Bapak Ibu ya, alurnya tetap sama. Yang membedakan saja di sini kita tahu bahwa yang PPG ini tidak memiliki sekolah induk. Di sini makanya ada kebutuhan guru di sekolah. Ada kebutuhan guru di sekolah. Sedangkan guru swasta juga sama ya, sama karena dia juga tidak memiliki induk, tidak diperhitungkan untuk induknya. Tetap Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat di sini pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3, dan di sini tetap sama yang pernah kami jelaskan apa yang diperiksa, yaitu mengenai kualifikasi akademiknya, yang diperiksa kompetensi, kinerja, pemeriksaan latar belakang atau background check. Seleksi kompetensi dimaksud juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas 1. Nah, ini ya, dapat diikuti oleh pelamar prioritas 1. Ini yang yang turun prioritas ya, yang turun prioritas Bapak Ibu ya. Yang berasal dari THK 2, guru non ASN yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf I. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa lihat tadi di atas, masih jika belum ada ditempatkan maka dia turun prioritas. Jadi ini Bapak Ibu ya. Pelaksanaan seleksi. Pelaksanaan calon P3K untuk jabatan fungsional guru bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi bersama-sama cara penilaiannya Bapak Ibu ya. Jadi waktu pelaksanaannya itu berbarengan ya, bersamaan. Nah, sini panitia seleksi nasional, panitia seleksi JF guru yaitu Kemendikbud, dan panitia seleksi instansi daerah atau PPK. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, mengenai tempatnya, di sini admin tadi melihat mengenai tempatnya itu disatukan pada tempat yang sama. Ada tempat khusus ya. Tim penilai. Nah, ini tim penilai seleksi, ini pengawas sekolah, kepala sekolah, guru senior, BKPSDM, Dinas Pendidikan. Apabila tidak terdapat pengawas sekolah, pembina sebagaimana huruf A angka 1, panitia seleksi instansi daerah dapat menugaskan pengawas sekolah pembina dari sekolah lainnya. Jadi ini juga bisa menugaskan pengawas dari sekolah pembina dari sekolah lain ya, Bapak Ibu.
kita bisa lihat di poin ketiga, tahapan seleksi kompetensi bagi prioritas 2 dan prioritas 3. Panitia seleksi instansi daerah menetapkan tim penilai seleksi kompetensi calon P3K untuk jabatan fungsional guru. Tim penilai memperoleh arahan teknis penilaian dari panitia seleksi instansi daerah yang telah mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan seleksi calon P3K jabatan fungsional guru dari Kemendikbudristek. Yang rakor ya. Tim penilai pada suatu pendidikan di provinsi, kabupaten, kota datang ke lokasi yang dijadikan sebagai tempat penilaian. Jadi tim penilai ya. Masing-masing anggota tim penilai memastikan keberadaan sarana atau alat penilaian antara lain komputer atau laptop yang terhubung dengan internet. Tim penilai menandatangani fakta integritas. Jadi ini untuk tim penilai. Kita komponen penilaiannya. Di sini kita lanjut di kualifikasi akademik. Kesesuaian kualifikasi akademik dilakukan untuk melihat kesesuaian kualifikasi akademik S1 atau D4 peserta dengan bidang tugas atau mata pelajaran. Nah ini pada jabatan yang dilamar. Kompetensi, penilaian kesesuaian kompetensi dimasukkan untuk melihat kesesuaian kompetensi teknis, yaitu yang pedagogiknya, profesional, sosial, kepribadian. Terus ada kompetensi manajerialnya, sosial kultural yang dimiliki pelamar prioritas dengan pelaksanaan tugas sebagai guru. Ada kinerja. Kesesuaian kinerja dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil yang telah dilakukan pelamar, meliputi orientasi pelayanan, komitmen. Intinya ini pernah juga kami bahas ya dari materi Bu Nuni sebelumnya, dan ini pemeriksaan latar belakang yang penggunaan alat obat-obatan ya. Ketentuan penilaian di sini. Ini penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh tim penilai. Jadi ini tim penilai melakukan. Nah ini bobot dan aspeknya. Nah ini ada komponennya profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Ada 40%. Nah ini yang dinilai Bapak Ibu ya. Silahkan di screenshot. Sedangkan untuk kinerja, nah yang kinerja itu ada 1, 2, 3 dan hanya ada 4 yang dinilai, namun bobotnya ada 60%. Nah ini bobot penilaian dari pengawas sekolah, pembina, kepala sekolah, dan guru senior. Ini dari kepala sekolah. Nah ini ada yang X, artinya tidak ada penilai. Ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.